Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini ya. Hari ini kita akan membahas salah satu pembunuh berantai terkejam di sejarah Amerika Serikat. So, without further ado, let's start to the video. Dennis Rader memiliki hidup yang sempurna. Dia adalah mantan angkatan udara Amerika Serikat yang kemudian tinggal dan bekerja di Wichita, Texas. Seperti kebanyakan pria di masanya, dia memiliki istri dan 2 orang anak. Dia aktif di gereja dan ketua Boy Scout. Hidup sepertinya mulus-mulus aja bagi si bapak yang satu ini. Tapi, di balik semua kesempurnaan yang dia punya, dia menyimpan kejahatan yang membuat dia dijuluki sebagai salah satu pembunuh berantai terkejam di sejarah Amerika. Ya, dia punya julukan khusus. Dia punya julukan BTK Killer. Buat yang belum tahu BTK Killer itu apa, BTK adalah singkatan dari Bind Them, Torture Them, and Kill Them. Bind dalam bahasa Indonesia yang artinya ikat, torture yang artinya menyiksa, dan kill yang kamu tahu sendiri adalah membunuh. Sampai sini mungkin kamu penasaran, siapa sih orang yang satu ini? Kenapa dia bisa menjadi salah satu pembunuh berantai paling terkenal di sejarah Amerika Serikat? Korban pertama Dennis adalah pasangan suami istri, keluarga Otero beserta anaknya, Julia Otero, Joseph Otero, dan kedua anaknya, Josephine dan Joseph Jr. Di pagi hari pada tanggal 15 Januari 1974, Dennis masuk menyusup ke rumah mereka. Keluarga ini akhirnya pun diikat, dicekik sesekali, lalu dibuat bernapas, sebelum akhirnya dibunuh oleh Dennis di dalam rumah mereka. Tubuh mereka kemudian ditemukan oleh anak tertua mereka ketika kembali dari sekolah, Charlie, yang di saat itu baru berusia 15 tahun. Tidak ada bukti kuat yang merujuk ke siapapun di kala itu. Namun gak exciting kan kalau Dennis gak memberikan clue apapun. Secara dia kan serial killer. Nah, kalau misalnya gitu gak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Jadi Dennis itu menulis surat. Sebuah surat yang dia taruh di selipan buku di perpustakaan lokal di Wichita. Kemudian dia menghubungi kantor surat kabar Wichita Eagle agar mereka mengambil surat tersebut. Surat tersebut berisi detail mengerikan tentang pembunuhan yang dia lakukan terhadap keluarga Otero dan memberikan julukan pada dirinya sendiri, BTK Killer. Tiga bulan kemudian, Dennis selalu melancarkan pembunuhan selanjutnya terhadap seorang gadis bernama Catherine Bright. Pada 4 April 1947, Dennis menyusup masuk ke kediaman Catherine, menunggunya pulang ke rumah. Di luar ekspektasi Dennis, Catherine pulang ditemani oleh adik laki-lakinya, Kevin Bright. Hal ini kemudian membuat Dennis terkejut. Sambil memegang pistol, dia kemudian berkata pada mereka bahwa dia akan merampok seluruh isi rumah, dan asalkan mereka mengikuti katanya dan memberikan seluruh harta mereka, kedua kakak beradik itu akan selamat. Dennis kemudian mengikat Kevin di kamar terpisah, lalu mulai mencekiknya. Namun Kevin melawan. Dia kemudian menembak Kevin sebanyak 2 kali dan berpikir telah membunuh Kevin. Dia kemudian menuju sasaran utamanya, Catherine. Tapi ini plot twist ya. Kevin itu masih hidup. Dan dia kabur
ditolong 2 orang stranger yang berhasil membawanya ke rumah sakit dan menghubungi polisi. Namun naas, ketika polisi datang, Catherine sudah sekarat setelah ditusuk sebanyak 11 kali dan meninggal di rumah sakit. Kevin yang masih hidup memberikan keterangan terhadap polisi mengenai wajah Dennis. Namun, polisi tidak dapat menemukan siapa pelaku itu. Dennis kemudian membunuh lagi sebanyak 2 kali di tahun 1977. Pada tahun 1974 sampai tahun 1991, dia telah berhasil membunuh sebanyak 10 kali. Di setiap pembunuhannya, dia akan mengirimkan surat dan paket kepada polisi ataupun kantor surat kabar. Namun satu surat itu yang akan menjadi awal kejatuhan dan penangkapan pembunuh yang satu ini. Pada awal tahun 2004, demi merayakan anniversary ke-30 tahun pembunuhan keluarga Otero, dia mengirimkan surat kepada salah satu media lokal. Surat tersebut berisi foto salah satu korban, teka-teki, dan surat mengenai pembunuhan yang dilakukan. Dia juga kemudian beberapa kali mengirimkan bukti-bukti dan foto-foto mengenai korbannya. Tidak selesai bermain-main dengan polisi, pada Januari 2005, Dennis menghubungi media lokal setempat bahwa dia menaruh 2 kotak sereal berisi paket dan surat di tempat berbeda. Salah satu kotak sereal berisi pernyataan grafis mengenai pembunuhan pertama yang dilakukannya, yaitu kepada keluarga Otero. Sedangkan yang lainnya adalah pertanyaan terhadap polisi mengenai apakah disket dapat dilacak. Dan yang selanjutnya dijawab iya oleh polisi melalui surat kabar Wichita Eagle. 2 minggu setelah itu, polisi menerima paket berisi disket. Disket tersebut berisi file yang kemudian dilacak dan mengarah pada perpustakaan lokal Park City Library dan Gereja Lutheran Wichita. Polisi kemudian menemukan bahwa dokumen tersebut sebelumnya dinamakan Dennis. Dan ada satu Dennis di dalam keanggotaan gereja tersebut, terpampang di website mereka sebagai kepala kongregasi gereja, Dennis Rader. Polisi menemukan mobil Cherokee hijau yang terparkir di sana. Mobil hijau yang sama yang terekam di kamera CCTV, tempat pembuangan kotak sereal beberapa minggu sebelumnya. Hal ini diperkuat setelah mencocokkan DNA Dennis dengan DNA yang ada pada salah satu tubuh korban. Ya, Dennis Rader, si BTK killer, akhirnya tertangkap pada 25 Februari 2005. Dia diadili dan ditetapkan untuk menjalani hukuman seumur hidup. Dalam salah satu sidangnya, Rader berkata pembunuhan yang dia lakukan adalah proyek-proyeknya. Gila banget gak sih? Maksudnya proyek-proyek yang dia bilang itu proyek-proyek membunuh orang. Kayak hobi biasanya kan kita proyek, tapi ini proyek dia adalah membunuh orang. Kalau kamu, proyek kamu apa? Nah, itu dia salah satu pembunuh berantai terkejam di Amerika Serikat. Nah, selanjutnya kalian mau bahas apa lagi nih? Tolong komen dong di bawah. Jangan lupa smash tombol subscribe-nya dan like ya. See you!